Halo guys, selamat datang di YouTube Dunia Marketing. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber aku seputar marketing. Gimana sih caranya kita mencapai target miliaran sebagai marketing, sedangkan saingannya itu banyak ya, dari bank lain ataupun dari sesama bank kita sendiri gitu. Bahkan sesama teman di kantor. Simak video ini dan jangan di skip. Ini pertanyaannya aku taruh di sini teman-teman. Silahkan kalian bisa baca ya. Jadi intinya gitu pertanyaannya. Nah, gimana sih caranya? Aku akan menjawab dulu. Yang pertama adalah gimana sih caranya untuk mencapai target miliaran? Ini berdasarkan pengalaman aku untuk mencapai target miliaran. Awalnya itu tidak langsung bisa seperti itu loh. Target 1 miliar, 2 miliar, nggak ding kalau 2 miliar. Ini kan ada sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Jadi aku jawab pertanyaan yang pertama dulu. Gimana sih caranya aku mencapai target miliaran? Nah, sebenarnya teman-teman ya, untuk mencapai target miliaran itu tidak semata-mata langsung target nih aku bisa 1 miliar gitu. No. Jadi semua itu berawal dari nol. Aku juga usaha dari nol. Aku awalnya itu merintis kerja sebagai marketing sama sekali nggak ada pengalaman di dunia maksudnya pemasaran gitu, karena aku tipe yang orang yang lebih ke insecure ya kalau kayak gitu nah. Tapi semua itu belajar seiring berjalannya waktu. Aku sebar brosur dari warung ke warung, dari pasar ke pasar. Yang aku sebar brosur itu yang sekiranya orang ini tuh mau pengajuan, berpotensi mau mengajukan kredit nih gitu. Awalnya kayak gitu bersusah-susah dulu. Di 1 tahun pertama itu nggak langsung bisa target yang banyak ya, maksudnya target tetap target, tapi sesuai target ya udah minimal target nih, misalnya minimal target 200 ya udah lampaui 200. Tapi kan kalau sekarang gimana caranya harus target miliaran agar mendapatkan bonus yang besar gitu. Nah, 1 tahun pertama mungkin nggak mulus ya, maksudnya ya namanya juga marketing baru, pasti kan masih menyesuaikan, masih malu-malu, belum percaya diri, kemudian masih bingung juga gitu ya, masih belajar, tahap belajar di tahun pertama. Kemudian setelah tahun pertama itu aku merasa mencari nasabah itu nggak susah, karena apa? Karena kita itu nggak perlu mencari nasabah, tapi justru nasabah yang berbondong-bondong menghubungi kita, mengejar-ngejar kita untuk minta disurvei kayak gitu. Sekarang itu udah di posisi yang seperti itu, di posisi dimana aku nggak pernah nyari nasabah lagi. Bilangnya tuh ya, kita tinggal memetik hasil yang udah dulu kita usaha ya dari nol ya, udah usaha yang kita tanam. Nah, saat ini kita sedang memetik hasilnya, ya itulah aku sekarang. Kemudian setelah susah-susah dulu ya, itu dulu. Kemudian di tahun kedua itu aku ngerasa aku tuh mempunyai banyak relasi. Nah, dari nasabah-nasabah ya, aku kenal di nasabah ini itu banyak banget nasabah-nasabah. Nah, dari relasi-relasi itu akhirnya aku mendapatkan banyak nasabah juga. Jadi misalkan nasabah aku nih ada yang pengajuan, kemudian nanti temannya pengajuan, keluarganya pengajuan, orang tuanya pengajuan. Nah, jadinya mereka pada semua pengajuannya sama aku kayak gitu. Kayak gitu terus. Nah, kalian itu untuk mendapatkan target 1M itu memang harus menjaga hubungan baik dengan nasabah, terutama nasabah-nasabah yang memiliki karakteristik yang bagus. Itu gimana caranya biar mereka tuh nggak lepas dan tetap stay sama kita, tetap menjalin komunikasi via WA, menyapa, kadang juga bisa mampir ya ketika kalian sedang lewat, kita survei di mana gitu. Kalian bisa mampir ke mereka, gimana tanya basa-basi aja kayak gitu. Kemudian karena dari nasabah-nasabah yang memiliki karakteristik bagus itu, otomatis tuh circle-nya, orang-orang di sekitarnya juga akan memiliki karakteristik yang bagus pula. Karena berdasarkan pengalaman aku ya, memang ya bener, nyata gitu. Karena orang-orang yang bagus, yang kreditnya lancar, itu juga teman-temannya seperti itu. Ada juga kadang orang yang memang pinjamannya besar juga akan mereferalkan orang-orang yang pinjamannya besar juga, teman-teman. Nah, dari situlah aku mulai mendapatkan banyak banget nasabah yang memang limitnya juga kadang besar-besar ya, 200, 150, 100 kayak gitu. Jadi aku itu lebih dapat nasabah itu dikasih referral dari nasabah, temannya nasabah, keluarganya nasabah. So, kesimpulan dari itu semua adalah kita harus menjalin silaturahmi dengan nasabah, menjaga silaturahmi. Kalian mungkin tahu lah ya gimana cara menjaga silaturahmi, tentunya dengan mendatangi nasabah, say hello via WA kayak gitu. Ya, kalian pasti tahu lah gimana cara menjaga silaturahmi, nggak perlu dijelaskan terlalu mendetail. Kemudian yang kedua, setelah kita menjalin silaturahmi dengan nasabah, yang kedua ini kita adalah memiliki agen ya. Agen. Jadi setiap bank tuh kayak ada agen, ada misalkan nih warung yang diberikan mesin edisi, nah itu disebut dengan agen. Kayak ATM mini gitu. Mendekati agen kita, memaintain juga agen kita, tanya-tanya transaksinya lancar nggak atau gimana-gimana. Kita juga sering kunjungan ke agen karena memang aku juga
ada target untuk kunjungan ke agen setiap bulannya. Dan di agen jangan lupa untuk memberikan brosur, karena dimana di agen itu adalah tempat dimana banyak keluar masuk orang. Jadi disitulah letak kita tanpa bersusah payah. Itulah kesempatan buat kita tanpa bersusah payah, tapi kita bisa mendapatkan nasabah, yaitu dengan cara dititipkan brosur di situ yang cukup banyak. Secara otomatis ketika orang datang ke agen nih, misalkan mau tarik tunai ataupun mau ambil uang, tarik tunai ataupun mau transfer, itu kan nanti siapa tahu mereka ambil brosur kita dan menghubungi kita kayak gitu teman-teman. Dan biasanya agen juga akan mereferalkan orang-orang yang memang bagus, berpotensi kepada kita sebagai marketingnya. Karena apa? Kenapa kita sebagai marketing? Karena kita yang maintain agen itu. Karena marketing di tempatku itu kayak memiliki kelolaan agen masing-masing, di mana kelolaan agen masing-masing itu biasanya ketika memberikan referral, ya otomatis referral ke kita gitu teman-teman. Untuk cara yang ketiga yang aku lakukan, yaitu biasanya aku bikin status di WA, WhatsApp ya. Aku bikin status brosur kredit aku, yaitu kredit yang kur aku yang pasang di status itu. Karena kenapa kredit kur? Karena kredit kur itu kan murah banget, jadi otomatis mereka akan sangat tergiur ketika mereka melihat brosur itu, karena kur itu banyak dicari oleh para wirausaha gitu loh teman-teman, karena memang bunganya yang sangat-sangat rendah gitu. Dan banyak juga dari mereka yang nge-screenshot status aku, ataupun kadang juga ada yang nge-replay gitu. Nah itu cara efektif banget juga cara aku untuk mendapatkan nasabah. Kenapa sih aku bisa capai target ya sampai ber-MMM gitu. Yaitu yang caranya aku lakukan kayak gitu. Yang pertama, aku kasih kesimpulannya. Yang pertama itu menjalin silaturahmi dengan nasabah ya, dengan cara berkunjung ke nasabah, say hello di WA, sering-sering datangin nasabah lah, intinya kayak gitu. Ini khusus nasabah yang memiliki karakteristik bagus ya. Jangan mau kalian itu diberikan referral oleh nasabah yang memiliki karakteristik tidak bagus, karena biasanya circle lain juga memiliki potensi sifat yang sama. Kemudian yang kedua yaitu agen, dengan cara menitipkan brosur di agen ya, karena agen juga akan sangat berpotensi memberikan referral kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa share di sosial media kalian ya. Mungkin kalau Instagram, karena aku nggak pernah share di Instagram, karena kan Instagram itu kan jangkauannya luas. Maksudnya jangkauannya itu lebih dari kota aku, jadi nggak bisa. Karena kredit yang aku pasarkan ini kan cuma khusus di kotaku saat ini, nggak bisa di kota lain kayak gitu teman-teman. Dan untuk jangkauan sendiri di bank aku itu kebetulan tidak ada pemetaan ataupun tidak ada batasan antara marketing satu dengan marketing yang lain. Jadi memang kita benar-benar pasarannya adalah pasar bebas, yang penting masih satu kabupaten. Asalkan secara fisik kita kuat nih, sejauh apa kalau misalkan kamu sanggup dan kuat ya bisa aja, nggak masalah. Yang penting masih di kabupaten yang sama gitu teman-teman. Nah gimana sih cara untuk mengatasi saingan dengan bank sendiri ya? Jadi aku tuh kebetulan aku adalah ditempatkan di yang pelosok ya. Sebenarnya aku nggak ditempatin sih, emang daftarnya di situ. Ya udah penempatannya kan di situ dekat rumah. Jadi aku di unit mikro gitu. Terus pusatnya kan di kota dong tentunya. Nah ada saingan nggak sih kalau aku selama menjalani 2,5 tahun sebagai marketing ini? Nggak ada sih, aku nggak merasa tersaingi dengan sesama bank aku, karena apa, jaraknya jauh gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada, jadi kita tuh walaupun kita tuh pasarnya bebas, tapi ya aku nggak mau ngerjain berkas terlalu jauh. Misalkan di kota sana aku nggak mau, aku pasti lempar, ya udah Pak Bu pengajuan aja di bank terdekat ya gitu, di bank aku tapi yang terdekat kayak gitu. Tapi kalau misalkan apakah bentrok nggak? Ya kadang mereka dari kota juga ada tuh survei ke daerah aku, ya it's okay, nggak masalah gitu. Itu kan rezeki kalian, mau dapat nasabah di mana aja, asalkan kalian mau dan terima ya nggak masalah. Dan menurut aku sih itu ya bukan saingan, cuma ya udah rezeki masing-masing gitu aja sih. Kalau soalnya kebetulan nih jaraknya tuh jauh, antara bank satu dengan bank lain itu jaraknya jauh. Jadi kalau terlalu jauh dari kota ya udah aku lempar langsung ke kota. Tapi kalau misalkan yang dari kota mau ke sini nih ada nasabah pengajuan di sini ya nggak masalah gitu. Nah gimana kalau dengan bank lain? Nah ini cukup menjadi cukup menjadi rival nih. Ini menurut aku kalau sama bank aku nggak, karena jaraknya jauh. Nah kalau sama bank lain iya dong, tentu aja menjadi suatu
apa ya, kayak saingan dong, saingan. Karena apa? Karena jarak kita deket, paling cuma berapa meter, 100 meter, 200 meter. Banyak banget saingan di bank-bank sekeliling yang mempunyai kur yang sama dengan bunga yang sama. Nah, ini cukup menjadi saingan. Nah, kenapa kok bisa target terus? Ya, kembali lagi ya, itu rezeki masing-masing sebenarnya gitu. Kadang itu nasabah itu kalau udah nyaman sama kita ya udah maunya nggak peduli ini mau kur, mau bukan, mau bunganya besar, mau bunganya ringan, itu tetap aja pengajuannya sama kita karena mereka sudah merasa nyaman sama kita. Nah, gimana cara membuat mereka nyaman ya? Dengan cara menjaga silaturahmi itu, teman-teman, tetap say hello meskipun via WA, misalkan kayak gitu. Kemudian untuk mengatasi saingan dengan bank lain, biasanya memang kita itu menawarkan kur yang limitnya besar, dimana jualan aku tuh berani limit yang sampai 500 juta dan ini adalah kur. Sedangkan di bank lain itu kebetulan aku ditempatkan di unit kecil, jadi itu saingannya itu maksimal itu di bank sebelah sampai 100 juta aja. Jadinya nggak masalah sih kalau limit di atas 100, mereka pengen dapat kur pasti larinya ke bank aku gitu, teman-teman. Dan untuk limit-limit di limit-limit yang mikro ya, misalkan kayak 25, 20 kayak gitu ya, itu sih kadang juga banyak juga nih di bank sebelah, tapi ya nggak masalah lah, itu berarti rezekinya mereka kan gitu. Tapi pernah nggak misalkan nih udah pengajuan di sana terus kita prospek lagi atau kita rayu lagi nih mau pengajuan di bank ini nggak, di bank aku? Ya bisa aja, nggak masalah, tawarkan limit yang lebih besar, tawarkan take over. Nah, apa itu take over? Jadi kayak kamu punya pinjaman di bank A, tapi bank aku itu berani, udah tutup aja pinjaman di bank A itu, pindah ke bank aku kasih limit yang lebih besar, aku kasih bunga yang murah. Nah, itu caranya aku buat mendapatkan nasabah atau minat nasabah ke aku gitu loh. Dan jangan nggak jadi milih, jadinya tuh mereka tuh nggak jadi milih bank A, lebih milih ke bank aku karena bank aku itu limit kurnya besar ya. Kalau limit kur besar itu kan bunganya ringan, kemudian bisa ada fasilitas take over kayak gitu. Jadi ini tuh kayak kita itu lebih ke menjual keunggulan dari produk kita aja sih untuk minat mereka. Tapi kadang untuk limit-limit kecil, misalkan kayak limit 15 juta, aku nggak mau di bank kamu, aku mau di bank ini, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau limit yang besar biasanya sih pada larinya ke bank aku karena memang fasilitasnya itu memang apa ya menurut aku sih, kalau aku sendiri misalkan ambil limit yang besar ya pasti tentu di bank aku dong, karena kalau dihitung-hitung itu bunganya sampai beda banget gitu. Jadi menurut aku simpulannya, maupun banyak rival di sekeliling bank kita, asalkan nasabah itu nyaman dengan kita ya pastinya mereka tetap akan ngambil sama kita ya. Tapi kalau misalkan ingin memprospek ataupun nge-follow up nasabah, ya silahkan aja kayak itu. Jelaskan untuk kelebihan dari bank kalian ya. Kalau dari aku sendiri kan memang kelebihannya berani limit besar dengan bunga yang ringan, kemudian berani memberikan fasilitas take over juga gitu. Jadi memang ada produk yang istilahnya bisa diandalkan. Kenapa selalu target yaitu karena produk kur ini sangat ya, memang mereka tuh yang cari gitu. Kredit yang dicari sama pengusaha atau wirausaha itu ya kredit kur yang memiliki bunga yang rendah agar mereka itu mendapatkan untung yang lebih besar. Paling kayak gitu teman-teman untuk sharing kali ini. Mungkin kalau kalian ingin bertanya ataupun kalian ingin sharing juga, silahkan bisa DM Instagram aku ya teman-teman. Aku nggak bisa ngasih nomor HP, sorry banget, karena kadang aku udah pusing banget kalau lihat WA itu kayak banyak banget nasabah yang WA aku juga aku pusing. Jadi silahkan kalian bisa DM Instagram. Kalaupun aku belum balas berarti aku masih sibuk, nanti pasti aku balas. Oke, so mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan, terima kasih untuk kalian semua. Semoga sehat selalu, tetap semangat untuk para marketing baru. See you, bye.